أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para alim, para ulama, segenap dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto, para mahasiswa, mahasiswi, para hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, serta para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara taman-taman surga yang kali ini kita hadiri di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati, sebelum memasuki materi hari ini, pada kesempatan yang berharga ini kami ingin ikut menyampaikan ungkapan bela sungkawa atas wafatnya Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, beliau Dr. Syamsu Hadi Irsyad rahimahullahu azza wa jal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menerima amal saleh beliau,
mengampuni kekhilafannya, mengilhamkan kesabaran kepada yang ditinggalkannya, serta menjadikan apa yang sudah beliau laksanakan sebagai amal saleh yang terus mengalirkan pahala insyaallah. Sekaligus juga kami mengucapkan selamat atas dilantiknya rektor yang baru, Dr. Anjar Nugroho hafizahullah. Semoga diberi kekuatan, taufik untuk mengemban amanah sebaik-baiknya. Tema kita apa? Gaspol. Apa perlu kita ngegas? Perlu? Penting mana? Gas apa rem? Penting mana? Gas atau rem? Gas dan rem, Masya Allah, adil. Gas penting, rem juga penting. Gas tanpa rem bahaya, rem tanpa gas orang laku. Ya, berarti dua-duanya sama-sama penting. Di bulan Ramadan kita butuh gas atau butuh rem? Gas? Ya nabrak. Butuh gas atau rem? Rem? Ya orang melaku-melaku. Gas atau rem? Dua-duanya. Gas dan rem. Kapan ngegas? Kapan ngerem? Nah, ngegas ketika kita ketemu dengan ibadah. Ngerem ketika kita ketemu dengan maksiat. Bukan dibalik. Ya, kapan kita ngegas? Ketika ketemu dengan ibadah. Kapan ngerem? Ketika ketemu dengan dosa dan maksiat. Kalau dibalik jadinya gimana? Ketemu maksiat, gas. Ketemu ibadah, ngerem. Dengar suara azan, hayya 'alas shalah, ngerem. Bukan ngerem di depan masjid. Enggak jadi berangkat ke masjid. Begitu ada konser, gaspol. Bukan cuma gas, gaspol. Bukan seperti itu. Jadi dalam hidup kita itu butuh gas dan butuh rem. Bahkan di bulan Ramadan, rem itu sangat dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena saum sendiri itu artinya apa? Menahan. Soma yasumu sauman. Secara bahasa artinya menahan. Nahan itu ngegas apa ngerem? Ngerem. Menahan apa? Menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti saum sendiri intinya adalah ngerem. Loh Ustadz, kalau saum itu intinya ngerem, kenapa kok pengajiannya malah judulnya gaspol? Kok bukan rempol? Karena ngerem sudah ada kajiannya sendiri. Cari aja di YouTube. Ngerem di bulan Ramadan. Sekarang waktunya kita bahas gaspol. Berarti ngegas saat beribadah hanya di bulan Ramadan saja Ustadz? Bukan. Di luar Ramadan kita pun dituntut untuk ngegas. Ketika ada amal saleh, Allah berfirman, fastabiqul khairat. Apa artinya fastabiqu? Berlomba. Yang namanya berlomba kan siapa yang cepat? Ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ketika kita ketemu dengan kebaikan, ketika kita ketemu dengan amal saleh,
Ketika kita ketemu dengan ibadah, kita disuruh ngegas. Siapa cepat, dia dapat. Tapi khusus untuk bulan Ramadan, kita bukan hanya disuruh ngegas, tapi kita disuruh ngegas pol-polan. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas. Ada hadiah enggak? Ada. Siapa namanya Ibnu Abbas? Angkat tangan. Abdullah. Bagus, silakan. Udah dapat belum tadi? Belum. Ya. Namanya Abdullah. Terkenalnya Ibnu Abbas. Berarti lengkapnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan kalau Nabi SAW masuk bulan Ramadan, maka beliau menjadi manusia yang amat sangat super dermawan. Di luar Ramadan dermawan, masuk Ramadan super dermawan. Ada sebagian orang dermawannya cuma ketika Ramadan. Di luar Ramadan medite pol. Nabi SAW tidak seperti itu. Di luar Ramadan ngegas beliau, dermawan sekali. Bahkan saking dermawannya Rasulullah SAW, diceritakan dalam Sahih Muslim, Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal islami syai'an illa a'tah. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap diminta sesuatu untuk urusan agama, pasti beliau ngasih. Setiap diminta sesuatu untuk urusan agama, pasti beliau ngasih. Faja'ahu rajulun fa'a'tahu ghanaman baina jabalain. Pernah suatu hari ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih dia kambing antara dua gunung. Gunung sama gunung. Ada apa? Ada lembah. Lembah itu isinya kambing. Jumlahnya berapa? Ya wis kira-kira nek carane dewek siki ya wedhus sealun-alun. Berapa? Banyak banget. Dikasih sama Nabi SAW kambing sealun-alun. Alun-alun Purwokerto apa Purbalingga ora penting. Yang penting kambingnya itu banyak. Itulah kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di luar Ramadan. Bagaimana kalau masuk Ramadan? Makanya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, kalau sudah masuk bulan Ramadan, amal saleh ditingkatkan sampai ke puncaknya. Dan itulah yang dicontoh oleh para ulama kita. Saya kasih satu contoh. Imam Qatadah rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat. Sahabat itu muridnya Rasulullah SAW. Tabi'ut tabi'in muridnya tabi'in. Jadi urutannya Rasul SAW, setelah itu sahabat, setelah itu tabi'in, setelah itu tabi'ut tabi'in. Qatadah ini masuk yang mana tadi? Tabi'in.
Diceritakan dalam buku-buku sejarah bahwa Imam Qatadah rahimahullah di luar Ramadan beliau khatam Al-Quran seminggu sekali. Berapa? Seminggu sekali. Jajal sing khatam seminggu sekali, cung. Ustaznya orang ngacung. Ini di luar apa? Ramadan. Terus kalau masuk Ramadan bagaimana? Seandainya beliau masuk Ramadan, maka beliau menghatamkan 3 hari sekali. Berarti sehari 10 juz. Dan apabila beliau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau akan menghatamkan Al-Quran sekali setiap hari. Berarti kalau kulo kali jenengan, saya sama anda semua khatamnya Ramadan sekali, rasa gembelengan. Gue rena apa-apaan deh gue. Ya mending daripada orang sing khatam. Ya betul. Tapi kita harus tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk ngegas sepol-polnya dalam amal soleh. Apa saja Ustadz aplikasinya? Gaspol dalam bulan Ramadan 3 poin. Poin yang pertama, gaspol dalam talabil ilmi. Gaspol dalam talabul ilmi. Yang kedua, gaspol dalam beramal saleh. Dan yang ketiga, gaspol dalam memperbaiki diri. Berapa poin? 3 poin. Yang pertama, gaspol dalam thalabul ilmi. Thalabul ilmi siapa? Apa? Menuntut ilmu. Apa ilmu punya kesalahan kok dituntut? Ya maksudnya mencari ilmu saja. Gaspol dalam mencari ilmu agama. Karena segala sesuatu harus dilandasi dengan ilmu. Makanya Imam Bukhari mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dalam Sahih Bukhari beliau mengatakan bahwa sebelum beramal, sebelum berbicara harus berilmu. Berilmu dulu baru bicara, berilmu dulu baru beramal. Makanya sebelum kita beramal di bulan Ramadan, kita harus gaspol dalam thalabul ilmi. Puasa yang benar itu seperti apa? Mulainya sejak kapan? Apakah sejak imsak atau sejak adzan subuh? Mulai kapan? Adzan subuh apa imsak? Berarti nak imsak masih boleh makan? Boleh? Alhamdulillah. Berarti sudah belajar. Sahur itu dianjurkan untuk diakhirkan, buka puasa dianjurkan untuk disegerakan. Nek wis adzan kok jam 5 ya, ingin ngaji Ustaz, keep gaspol Ustaz. Enggak, bukan seperti itu maksudnya ya. Ini namanya belajar ya. Apa saja amalan-amalan yang perlu untuk dikerjakan di bulan Ramadan? Apa saja yang akan mengakibatkan puasa kita rusak? Kadang-kadang ada orang kan nggak tahu, dikira asal kepaduk batal. Harus gede milih gue, batal gue. Ada sebagian orang seperti itu kan? Ya. Sedang berenang, tahu-tahu pes, ya, lu gue banyunya melebu gue, ya.
batal. Padahal kan tidak demikian. Ya. Ini ilmu yang harus kita cari. Termasuk juga ilmu yang sangat diprioritaskan di bulan Ramadan adalah ilmu membaca Al-Quran. Sebab Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk belajar Al-Quran. Apanya yang dipelajari? Cara baca yang benar dulu. Karena ada sebagian orang nggak bisa baca Quran, atau bisa baca Quran tapi caranya tidak benar. Maka bulan Ramadan ini kesempatan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Isin wis tua urung bisa baca Quran. Malu kita. Kadang-kadang banyak orang tua di zaman ini yang kalah sama anak-anaknya. Anak-anak kecil sekarang, Masya Allah, hafalannya Masya Allah, minimal juz amma. Bapak kawit mien nganti seprene, trio kul terus, ora pindah-pindah. Ini surat favorit saya, Ustaz. Masya Allah. Favorit apa orang gelem sinau? Ya. Ini kesempatan buat kita. Dan jangan malu untuk belajar sesuatu yang belum bisa. Ya. Banyak orang merasa malu. Indikatornya apa? Indikatornya kalau ada pelajaran tahsin Al-Quran, itu begitu dibuka pertama kali yang hadir Masya Allah. Tapi begitu pertemuan kedua, ketiga, keempat, apa? Merotoli. Ya. Kenapa kok merotoli? Karena satu-satu disuruh baca. Ya. Memang seharusnya baca Al-Quran seperti itu. Latihan baca Al-Quran itu bukan bareng-bareng. Nek bareng-bareng kapean keton pinter. Jebule kur mangop. Kayaknya Masya Allah jebule orang suarane. Ya. Memang baca Al-Quran itu ya harusnya ya satu-satu. Ustaz, kalau satu-satu saya jadi ketahuan nggak bisa Ustaz. Wis kaji. Ya. Enggak. Tidak boleh malu untuk belajar ilmu agama. Malu itu melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Masa beramal soleh malu? Nggak boleh. Sehingga dahulu ulama kita mengatakan, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Dua jenis manusia yang tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Yang pertama pemalu. Apa? Pemalu. Yang kedua orang yang sombong. Milih yang mana? Milih yang mana? Isin apa ngisin-ngisinaken? Ya. Dua-duanya tidak kita pilih. Malu untuk belajar ilmu agama ini penghalang terbesar yang membuat orang menjadi tidak mau belajar. Termasuk yang kedua sombong. Ya. Merasa saya sudah tua. Ustaz tesi nom ketan bocah wingi sore kayak ngerti apa. Ya. Tua itu kan tua apa nek? Tua umur, belum tentu tua ilmu. Dan ketika kita mengetahui ada orang yang lebih alim dibandingkan kita, ada orang yang ilmunya lebih tinggi dibandingkan kita, maka belajar. Apalagi masalah Al-Quran. Al-Quran itu dipelajari cara bacanya. Setelah cara bacanya benar, tidak berhenti sampai di situ, pindah mempelajari bagaimana isi dan kandungan yang ada dalam Al-Quran. Gak cukup kita hanya sekedar tahu cara membaca Al-Fatihah yang benar, akan tetapi kita juga harus tahu apa arti dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belajar cara membaca yang benar. Yang kedua adalah belajar memahami isinya. Baru yang ketiga belajar mengamalkan kandungan dari Al-Quran.
Sehingga ketika dia sudah faham, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, maka satu dia aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia tidak minta, tidak memohon kecuali hanya kepada Allah. Inilah tauhid. Ini adalah yang pertama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Beliau dermawan di bulan Ramadan dengan ilmunya juga. Beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan mengajari umatnya baca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika bulan Ramadan, bacaan Al-Qurannya disimak langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan, beliau akan semakin dermawan sekali karena selalu bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Dan Nabi SAW ketika bertemu dengan Jibril setiap malam di bulan Ramadan, Nabi SAW setoran bacaan Al-Quran. Siapa yang nyimak? Malaikat Jibril. Keren, Bu. Ya. Nabi baca, malaikat Jibril yang nyimak. Ya. Setiap malam. Terus dilanjutkan, fala Rasulullah SAW ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Nabi SAW kalau sudah ketemu dengan Jibril dan setiap malam beliau baca Al-Quran, maka beliau kedermawanannya seperti angin yang berhembus. Apa maksudnya angin yang berhembus? Angin itu kan kemana-mana. Kedermawanan Nabi SAW itu kemana-mana. Cakupannya sangat luas dan sangat cepat. Nabi SAW kedermawanannya GPL, gak pakai lama. Karena saya pernah nyampaikan pengajian di sini. Judulnya GPL, gak pakai lama. Nabi SAW bukan hanya membaca Al-Quran, akan tetapi Nabi SAW mengaplikasikan bacaan Al-Qurannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Nabi SAW setiap malam beliau baca Al-Quran, efeknya beliau menjadi manusia yang super dermawan. Ini namanya bacaan Al-Quran yang merubah perilaku kehidupan. Bukan hanya dibaca, dikhatamkan, tidak. Tapi Al-Quran harus mempengaruhi perilaku kita. Tutur kata kita, sopan santun kita, perilaku kita, birrul walidain kita, hormat kita kepada dosen, kepada guru, perhatian kita dengan teman-teman kita. Ketika kita rajin membaca Al-Quran dan kita faham lalu kita aplikasikan, Al-Quran akan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Ini adalah poin yang pertama, gaspol dalam thalabul ilmi. Yang kedua, gaspol dalam beramal. Apa saja amalan di bulan Ramadan? Apa saja amalan di bulan Ramadan? Apa? Puasa. Itu paling penting. Saya pernah tanya gitu, apa aja amalan bulan Ramadan? Taraweh, sedekah, baca Quran, apa mana? Kasih buka puasa, loh malah puasanya orang disebutkan. Paling inti kok malah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Lalu ini ayat 183. Ayat 184 Allah lanjutkan ayyamam ma'dudat.
Puasa itu hanya beberapa hari saja. Dari 360 hari dalam setahun, kita cuma diwajibkan puasa berapa hari? 30 hari. Atau 29 hari. Dari 360 hari. Sisanya masih berapa? Masih 330 hari lagi. Mampu atau tidak, Allah membalik. Wajib puasanya 330 hari, preine 30 hari. Mampu atau tidak? Allah mampu atau tidak? Mampu. Boleh atau tidak Allah bikin kayak gitu? Boleh. Wong Allah yang menciptakan hari kok. Wong Allah yang menciptakan kita kok, terserah Allah. Tapi Allah tidak bikin itu. Allah wajibkan kita berpuasa 30 hari dari 360 hari. 1 bulan dari 12 bulan. Bukan hanya itu, Allah kasih bonus di akhir 10 hari terakhir, yaitu adanya Lailatul Qadar. Dipersempit sama Allah Subhanahu wa taala area pencariannya. Bukan dari 30 hari, dipersempit jadi berapa? 10 hari terakhir. Dan masih dipersempit lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya di malam-malam ganjil. Berarti kan cuma malam apa? 21, 23, 25, 27, 29. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sekarang begini sajalah, saya kasih ilustrasi. Diadakan sayembara untuk menemukan duit di dalam tas sebanyak 100 juta. Ikut? Ikut apa enggak? Hah? Siapa sih anak-anak? Seandainya ada sayembara mencari uang di dalam tas, isinya berapa tadi? 100 juta. Di mana kita nyari uangnya itu Ustaz? Di Kabupaten Banyumas. Di mana? Kabupaten Banyumas. Masih semangat ikut? Kabupaten Banyumas. Kau cukup nang Kaliori mending. Atau banget. Ya sudah, kita persempit area pencariannya, bukan di Kabupaten Banyumas, tapi di Dukuwalu. Itu kecamatan ya? Kecamatannya apa? Kembaran. Dipersempit bukan di Kabupaten Banyumas, tapi di Kecamatan Kembaran. Semangat? Ora, urung, ya wes. Dipersempit lagi area pencariannya di mana? Desa ini mana? Dukuwalu. Si tertarik? Urung? Masya Allah, kebangetan macam. Dipersempit lagi, sudahlah di kampus UMP. Semangat? Nah, alhamdulillah. Ternyata masih ada yang belum semangat, dipersempit. Cari di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lebih semangat? Lebih semangat. Dipersempit lagi, cari di ruang takmir. Kok belum semangat ki wong kebangetane pol. Lailatul Qadar itu dipersempit area pencariannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh nyari bukan di 360 hari. Oleh Allah dipersempit, kita disuruh nyari di 30 hari. Masih ada orang yang males-malesan, dipersempit oleh Allah di 10 hari. Masih ada yang malas, dipersempit oleh Allah di 5 hari. Kora gelem ki pancen wong kebangetan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i
Dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahihun li ghairihi, lillahi fihi lailah khairun min alfi syahr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini memiliki suatu malam yang lebih istimewa dari 1000 bulan. Apa maksudnya malam lebih istimewa dari 1000 bulan? Kalau kita berhasil beribadah di malam itu, malam apa? Lailatul Qadar. Lalu ibadah kita diterima, pahala yang akan kita dapatkan lebih besar dibandingkan pahala beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 80? Di guru matematika 80, kalau nggak salah ya, konek keliru diedit baik ya, 83 tahun 4 bulan kalau nggak salah ya, nanti dihitung lagi. Bayangkan ibadah 83 tahun 4 bulan, siang puasa malam tahajud. Siapa sing kuat? Gak ada di antara kita yang kuat. Beribadah 83 tahun 4 bulan, siang puasa malam ibadah, ibadah terus. Seandainya ada manusia yang menjalankan ibadah siang dan malam konsisten tanpa putus selama 83 tahun 4 bulan, maka pahalanya masih kalah dengan orang yang mengamalkan ibadah di malam Lailatul Qadar dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan memiliki satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang gagal untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia telah gagal total. Kenapa gagal total? Karena sudah dimudahkan oleh Allah semudah-mudahnya. Areanya oleh Allah sudah dipersempit sesempit-sempitnya. Kok masih gagal? Ini terlalu. Maka dari sekarang ya, siapkan mental untuk beramal sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Ini poin yang keberapa? Poin yang kedua. Poin yang ketiga, apa tadi? Gaspol dalam memperbaiki diri. Semua dari kita, termasuk yang bicara, pasti punya kekurangan. Ada ibadah-ibadah yang belum kita jalankan secara maksimal. Mungkin ada di antara kita di tahun ini sholatnya masih bolong-bolong. Bahkan ada yang bolong saking akeh bolonge. Kalau bolong-bolong kan berarti bolonge loro. Ini bolong, kadang-kadang ora. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu. Di bulan Ramadan, ini kesempatan emas kita untuk memperbaiki diri. Karena rata-rata orang di bulan Ramadan itu semangat beribadah. Terbawa dengan suasana orang yang semangat. Apalagi di malam pertama, Masya Allah, nanti gawe teratag. Kayak Arab barang gawe. Semangat, semuanya terbawa. Ini kesempatan emas buat kita untuk memperbaiki diri. Ya. Barangkali kemarin sholatnya masih bolong-bolong, ini lagi ada orang banyak pada semangat. Alhamdulillah. Makanya kan sering setelah lewat bulan Ramadan itu ada aja yang nyantol. Ya. Ada aja yang nyantol. Nyantol gimana? Begitu semangat, biasanya kan sholatnya paling cuma berapa orang. Begitu Ramadan kan banyak gitu ya. Begitu selesai Ramadan, ya analah nyantol 1, 2, 3.
Ya jadilah Anda manusia-manusia yang kecantol. Ya, di bulan Ramadan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya. Apakah hanya masalah sholat saja Ustaz? Tidak. Termasuk masalah-masalah keseharian kita. Mungkin ada di antara kita yang sampai sekarang masih hobinya udut. Ya. Masih suka apa? Ngerokok. Ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Di bulan Ramadan bisa nggak tinggalkan? Bisa. Karena ada sebagian orang, nggak mungkin Ustaz, saya pusing kalau nggak ngerokok. Loh, itu pas Ramadan rokok atau enggak? Enggak Ustaz. Dan itu bisa. Ya tapi kan bukannya ngerokok Ustaz. Ya, membatalkan puasanya dengan apa? Dengan merokok. Ya Allah, takjilnya ngerokok. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Buktinya kita bisa tahan 1 bulan. Minimal siangnya saja. Berazam. Azam itu apa? Bertekad bulat untuk memperbaiki diri. Ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Sudah banyak orang yang kita zalimi dengan rokok kita. Merokok itu perbuatan zalim atau bukan? Zalim. Ya. Dan nanti pada hari kiamat, orang-orang yang dizalimi akan menuntut kepada orang-orang yang berbuat zalim ketika di dunianya. Berapa orang yang kita zalimi dengan rokok kita? Kok kita ya? Mereka. Berapa orang yang dizalimi dengan rokok mereka ketika merokok di tempat umum? Ya. Minimal ketika di kampus ya. Di kampus boleh ngerokok nggak? Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Ketika ngerokok di jalan misalnya. Ketika ngerokok di jalan, berapa orang yang terkena efek buruk dari rokok kita? Katakanlah sehari misalnya minimal 10 orang. Dan bisa jadi 10 orang hari ini beda dengan 10 orang besok. Berarti kalau kita merokok selama 1 tahun saja, berarti sudah 360 hari kali 10. Berapa? 3.600 orang yang Anda zolimi. Ada yang paru-parunya rusak, ada yang kena kanker, ada yang macam-macam, ini itu penyakit ini penyakit itu, dan mereka semua nanti akan menuntut di hari kiamat kepada Anda yang telah menzalimi dia. Nuntut apa Ustaz? Pahala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganjar kezaliman orang-orang tersebut dengan mencabut pahala yang dia miliki untuk dibagikan kepada manusia-manusia yang dia zalimi. Kira-kira pahalanya cukup nggak untuk dibagi-bagikan kepada 3.600 orang? Cukup atau tidak? Itu kalau 1 tahun merokoknya. Nek 10 tahun tambahi 0 siji, pira mau? 36.000. Cukup pahala kita untuk dibagi-bagikan kepada 36.000 orang. Nah, Ustaz nggak awake dewek ora cukup. Terus bagaimana? Ketika kita sudah bagikan, ketika sudah amal pahala kita sudah dibagikan kepada ribuan orang tersebut, ternyata amalan kita sudah habis. Sedangkan yang dizalimi masih ngantri panjang, belum dapat jatah pahala dari kita. Apa kompensasinya? Dosa-dosa orang yang belum kebagian pahala dari kita itu oleh Allah dikurangi, lalu dimasukkan ke dalam timbangan kita, timbangan amalan kita. Bayangkan ketika nanti ditimbang, sholat kita sudah habis, puasa kita sudah habis, zakat kita sudah habis, haji kita sudah habis, umrah kita sudah habis. Tahu-tahu dosa kita yang sudah banyak ini masih ketambahan dosanya ribuan orang yang tidak dapat jatah pahala kita, sehingga dosa-dosa mereka dicabut lalu ditaruh di atas timbangan kita. Apa jadinya? The end.
tamat kita. Maka ini kesempatan emas buat kita. Mumpung 1 bulan ini kita bisa nahan rokok, lanjut. Lanjut apa nih? Lanjut lanjut tidak rokok. Inilah kesempatan memperbaiki diri. Berapa poin? 3 poin. Yang pertama, kasbul thalabul ilmi. Yang kedua, kasbul beramal saleh. Yang ketiga, kasbul memperbaiki diri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبا الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين